Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kita punya pembahasan tadi. Terpotong ya karena kita sudah 19 menit lebih. Kita lanjut. Terus apa tadi? Maknanya ya sampai di mana tadi? Nah, itu bahwa apalagi Ibnu Sina yang sudah jauh zamannya. Ini berkaitan dengan syarat yang pertama tadi. Kita kembali ke syarat pertama, masalah kita perdalam lagi di pembahasan tentang siyaqul kalam, uslub, metode. Jadi memahami uslub dan metode Quran itu memang harus pahami wad'ul asal lafaz itu diterapkan itu bagaimana, asal lafaz pada sebuah kalimat itu dipahami saat Al-Quran itu diturunkan bagaimana, begitu. Bukan memahami lafaz-lafaz Quran berdasarkan kathratul istimal, pemahaman yang kita paham pada masa kita sekarang atau masa Ibnu Sina 600-700 abad. Itu bahasa sudah berkembang. Contoh lain ya, kita sudah sebutkan tuh Adi bin Hatim, sahabat saja yang orang Arab asli saja masih harus tanya Nabi. Ternyata ayat itu dia bukan pada kathratul istimal lafaznya dipahami, tapi memang pada penjelasan Nabi. Ada juga yang memang pahami berdasarkan lisan Arab, karena ini Quran kan Nabi jelaskan, Nabi kan Arab Quraisy. Contohnya sebagaimana ini masih pembahasan tentang syiaq kalam. Kita kembali ke syarat pertama, syiaq kalam atau uslub atau metode berbicara. Contohnya lagi, metode berbicara Arab, metode untuk pahami Quran itu kita harus pahami bagaimana lisan Quraisy, lisannya Nabi. Dan itu orang-orang Arab ya, orang Irak, orang Ethiopia ya, sebagian tabiin dari Ethiopia, misalkan Atha bin Abi Rabah, tabiin. Tapi ada contoh-contoh kasusnya mereka salah dalam pemahaman masalah fikih karena memahami bahasa. Coba lihat ya, Ibnu Munzir dalam tafsirnya itu menceritakan bagaimana kisah tentang salah satu tabiin kabir, yaitu siapa namanya saya lupa, Sa'id ibnu Jubair, murid Ibnu Abbas, tabiin, murid Ibnu Abbas. Suatu saat Sa'id ibnu Jubair ini datang ke rumah Ibnu Abbas. Di sana dia lihat ada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah juga tabiin, juga ulama tabiin, juga murid langsung Ibnu Abbas. Di sana ada juga Ubaid ibn Ubair. Atha bin Abi Rabah ini kan dia asalnya dari Ethiopia. Awalnya dia budak toh. Saat dia di rumah Ibnu Abbas itu belum masuk bertemu Ibnu Abbas, belum. Karena Ibnu Abbas kan ulama toh, ada tafsir, jadi bukan hanya mereka yang datang, banyak yang datang. Jadi kayak satu masuk satu keluar begitu. Jadi Atha bin Abi Rabah bersama para budak itu masih di teras, masih tunggu. Nah, Sa'id bin Jubair datang ya, langsung cerita dengan mereka. Saat itu Atha bin Abi Rabah bersama beberapa budak, ada juga Ubaid ibn Umair, tabiin juga, bersama beberapa orang Arab, orang Quraisy. Ubaid ibn Umair ini dia orang Arab asli, dia dari suku Kinani. Suku Kinani itu anak-anaknya Quraisy, toh satu suku dengan Nabi. Lisan-lisan Quraisy, yang mana Nabi berbicara menjelaskan agama ini dengan lisan mereka, lisannya Nabi, lisan Quraisy. Suatu saat ketika dong masih bincang-bincang di perantaran rumah Ibnu Abbas, di situ dong teringat hukum al-lamas. Hukum al-lamas, menyentuh dan sentuhan kepada wanita. Itu bagaimana hukumnya? Apa maksudnya itu al-lamsu itu? Lalu mereka lagi bercakap begitu, tiba-tiba siapa Ubaid bin Umair, tabiin yang dari Arab ini, bilang begini, wahai Sa'id, itu yang dimaksud dengan
Al-lamas itu dalam Quran itu adalah jima, berhubungan. Begitu. Ini maksud itu adalah jima, berhubungan. Kan ada ayatnya toh, "Au ja'akum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiban." Kalau kalian mau hendak sholat maka berwudu toh. Kalau kalian dari tempat buang air atau menyentuh aula mastumun nisa atau menyentuh wanita. Kata menyentuh di situ maksudnya apa? Menyentuh kah secara lafaz kah? Bukan, atau berhubungan baru mewajibkan berwudu atau mandi atau bagaimana? Menurut Sa'id ibn Umair yang mana dia tabi'in, murid juga Ibnu Abbas, tapi dia dari Arab, dari suku Kinani, dia bilang itu maksudnya adalah jima, berhubungan badan. Kalau ada lafaz lamas dalam Quran, dan maksudnya khususnya pada masalah toharoh dan yang seperti itu, maksudnya adalah jima. Tapi itu masih ada perdebatan kecil-kecilan, karena Atha bin Abi Rabah yang dari Ethiopia itu bilang bukan, itu maksudnya sentuhan, menyentuh tangan. Nah, Sa'id bin Jubair juga condong kepada pemahaman Atha bin Abi Rabah. Tapi Sa'id ini dia bukan dari Arab, dia ini dari Arab, dari Irak, tentu desanya. Tapi Sa'id bin Jubair bilang kepada Ubaidillah ibn Umair begini, "Oh, kamu pahami bahwa itu adalah jima? Ya, karena ya kalian lebih dekat, kalian suku Quraisy lebih dekat." Dia bilang begitu dalam tafsir Al-Munzir, bahwa Sa'id katakan kepada Ubaid ibn Umair begitu, kalian lebih dekat lah, kemungkinan kalian lebih benar. Setelah mereka masuk ke rumahnya Ibnu Abbas, langsung Ibnu Abbas tanyakan, "Kaifahal, bagaimana kabar kalian?" Langsung mereka katakan, Sa'id bin Jubair katakan, "Kami ini lagi berbincang tentang hukum menyentuh dan sentuhan di dalam ayat dalam Quran." Langsung Ibnu Abbas bilang begini, "Jadi bagaimana menurutmu?" Sa'id bin Jubair bilang, "Saya dan sebagian kita ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sentuhan al-lamsu itu dalam Al-Quran itu maksudnya adalah sentuhan toh saja. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah jima." Ibnu Abbas langsung katakan begini, "Siapa yang katakan bahwa itu adalah sentuhan?" Sa'id ibn Umair katakan, "Para budak." Dia katakan para budak. Dia tidak katakan Atha bin Abi Rabah dengan dirinya, tidak, tapi dia bilang para budak. Lalu Ibnu Abbas katakan lagi, "Siapa yang katakan bahwa makna lamus itu adalah jima?" Sa'id ibn Jubair katakan Arab, orang Arab, maksudnya Ubaidillah ibn Umair dan orang Arab. Akhirnya Ibnu Abbas tertawa. Ibnu Abbas katakan ke dia begini, "Kalau kamu pahami apa?" Lalu Sa'id ibn Jubair katakan sentuhan. Langsung tertawa Ibnu Abbas. Tertawa baru dia bilang begini, gulibatil mawali 3 kali. Gulibatil malah telah kalah para budak, maksudnya dalam perdebatan kecil itu dong kalah. Tertawa Ibnu Abbas. Baru Ibnu Abbas katakan bahwa maksud lams maksud daripada lamsu, sentuhan dan menyentuhan, dan mubasyarah dan senda gurau dalam Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya lebih besar kepada jima, meskipun ini ada pembahasannya nanti dalam masalah fikih itu, apakah ada tafsirnya atau bagaimana. Yang jelas Ibnu Abbas itu Quraisy, Ubaidillah bin Umar juga Quraisy, dong punya pemahaman sama, yaitu maksudnya adalah jima. Pada pembahasan toharoh seperti itu, kalau dapat lamsu dan sebagainya itu maksudnya jima. Nah, ini berkaitan dengan masalah syak, uslub kalam, metode berbicara orang Arab. Kadang beda antara Arab dengan Arab. Orang-orang Arab di suku Quraisy itu pemahaman terhadap satu lafaz beda dengan orang-orang yang di Irak, Ethiopia. Meskipun sama-sama bicara Arab,
kita saja sini Indonesia pakai bahasa Melayu beda dengan orang Malaysia punya Melayu toh. Istimalnya beda, bahasanya berkembang. Nah, 10 menit. Kemudian kita katakan lagi pahami, setelah paham siyak, paham lagi tarkib. Tarkib itu macam dia susunan kalimat. Di sana ada misalkan yadullah, tangannya Allah yang kita sudah jelaskan toh, itu siaknya adalah kepemilikan, mudhof nilai. Tapi tentang apa kamu bicara, begitu ya. Kalau kau bicarakan tentang tangan Allah, maka sifat yattabi' mausuf, pembahasanmu harus sesuaikan dengan apa yang kau bahas, begitu. Kalau kau bicara tentang tangan pada sang pencipta, ya tidak boleh samakan dengan tangan makhluk. Itu pemahaman yang umum, pemahaman yang lazim. Lazim maksudnya orang-orang filsafat, orang-orang Asy'ari bilang pemahaman itu adalah pemahaman takwil. Bukan takwil, itu pemahaman lazim. Lazimnya dipahami seperti itu. Misalnya saja, misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaikum ma 'anittum bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kurang lebih seperti itu ayatnya itu, bahwa Nabi Muhammad itu dia itu sangat berat sekali apa yang kalian rasakan berat, dan dia itu terhadap sesama mukminin dia raufur rahim. Allah sebutkan sifat Nabi itu rauf dan rahim. Artinya kalau kita mau simpulkan, Muhammadun rahimun, Nabi Muhammad itu penyayang, raufun. Toh sementara dalam Al-Quran Allah juga katakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah juga rahim. Allah rahimun, Muhammad juga rahimun. Nah, bagaimana ini? Sama-sama punya sifat yang sama. Kalau kata pakai pemikiran mutakallimin, sama, berarti apa? Berarti apa namanya? Allah itu semboleh ada sifat rahim, karena rahim itu sudah sifat makhluk. Allah katakan sifatnya Muhammad. Nah, bagaimana coba? Itu yang kata maksudkan sifat mausuf. Apa namanya? Al-qadru al-mushtarak. Sifat yattabi mausuf. Muhammadun rahimun, Allahu rahimun, sama-sama pakai lafaz kata rahim. Tapi qadrul mushtarak, keterlibatan lafaz dalam dua tarkib yang berbeda itu maknanya lain. Muhammad rahimnya adalah rahim makhluk, ada batasannya. Kasih penyayangnya kita kepada sebesar-besarnya kita punya kasih sayang ini tidak sama dengan kasih sayangnya Allah. Itu intinya. Bahkan kalau kita mau bilang sebenarnya tidak ada bahasa yang cocok itu untuk kita bahasakan itu bagaimana pengasihnya Allah kepada makhluk. Kalau pengasih saya sama makhluk, Muhammad berkasih sayang kepada kaum mukminin, itu makhluk yang punya kasih sayang ada batasannya. Toh? Tapi kalau Allah punya sifat rahim tidak ada batasannya, sempurna. Dalam hadis pernah Nabi dalam suatu peperangan ya melihat ada perempuan, ibu-ibu yang kelihatan sedang mencari sesuatu, tawanan perang ibu-ibu. Dia tawanan perangnya Nabi, kelihatannya lagi mencari sesuatu, ternyata yang dia cari anak balitanya. Langsung dia masukkan dalam dia susui langsung. Padahal kalau mau dibilang saat perang ini dong jadi tawanan, sempat-sempatnya dia pikirkan anaknya, dia kasih susu. Nabi Muhammad lalu melihat itu, Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabat yang duduk, langsung Nabi Muhammad tanya, coba menurut kamu apakah ibu-ibu itu bisa melemparkan anaknya itu ke dalam api? Langsung para sahabat bilang tidak bisa. Bagaimana mungkin seorang ibu buang anaknya ke dalam api? Buktinya saat perang seperti itu sudah jadi tawanan pun seperti itu, bukan dirinya yang dipikirkan, laparkah, capekkah, takutkah jadi tawanan, malah cari anaknya disusuinya. Dia khawatirkan dulu anaknya daripada dirinya. Allah langsung katakan, Tuhanmu Allah lebih penyayang daripada itu. Bayangkan,
Tidak ada kasih sayang yang seperti itu yang kita bisa. Kalau Nabi menceritakan itu kasih sayang Allah itu punya gambaran, kita tidak akan bisa pikirkan bagaimana itu kasih sayang Allah, terlalu besar. Sama juga misalkan sifatul farah, sifat bahagianya Allah. Allah kan katakan dalam banyak athar Quran dan Sunnah bahwa Allah itu kan tertawa toh. Dalam hadis Allah tertawa kepada orang yang terakhir keluar dari neraka. Ada juga Allah bahagia ketika seorang hamba taubat kembali kepada Allah. Bagaimana bahagianya Allah? Itu Nabi ceritakan, bagikan seseorang yang musafir dalam perjalanan yang jauh sampai di padang pasir yang tandus, sudah capek, mau makan, ternyata untanya yang dinaikinya di untanya itu ada perbekalannya, ada makanannya, ada minumnya, lari, tinggalkan dia di tempat yang tandus. Bayangkan bagaimana itu orang itu punya perasaan. Ini kias, maksudnya Nabi mau ceritakan bagaimana itu gembiranya Allah kalau orang bertaubat. Nah, di saat orang itu misalnya sudah pasrah, sudah mau tunggu-tunggu ajalnya, yang sudah mati lapar ini, si ada makanan, kendaraan sudah pergi, sudah lari, mau bikin apa? Di saat yang putus asa, tunggu-tunggu ajal begitu, tiba-tiba buka mata, dia pun unta sudah ada di muka dia, sudah lengkap dengan perbekalannya. Bagaimana bahagianya orang itu? Tadinya harapannya sudah sirna mau mati, tapi tiba-tiba pasti bahagia sekali. Saking bahagianya orang itu, dia katakan, wahai Allah, engkau hambaku, saya Tuhanmu. Saking bahagianya, salah bicara. Dan Allah itu katanya, Nabi katakan dalam hadis itu, Allah itu lebih bahagia daripada orang itu kalau kalian bertobat. Bayangkan sifat farahnya Allah itu, kalau saya mengerti sampai Nabi jelaskan seperti itu. Nah, makanya kalau bicara tentang sifat Allah dengan sifat makhluk, jangan samakan. Kata Rahim, toh Muhammad Rahim, Allah Rahim. Kalau hanya kata Rahim, itu maknanya kasih sayang umum. Katong saya tahu kasih sayangnya siapa ini. Tapi nanti kalau ada lafaz di belakangnya Muhammadun Rahimun, atau kata di awalnya atau di setelahnya, itu menjadi makna khusus bahwa itu padahal kasih sayangnya Muhammad, atau itu kasih sayangnya Allah. Pokoknya lafaz pertama diletakkan itu bukan bermakna umum, dia khusus. Sampai ada kata setelahnya atau sebelumnya yang menjadikan dia khusus, bermakna khusus. Mutakallimin dong keliru di situ. Dong ketika ada ayat bilang yadullah, dong pahami bukan yadullah, dong pahami yad. Yadun, apa yadun? Tangan. Kalau kau pahami hanya tangan, susah, karena harus kamu pahami yadullah. Jangan kamu kaji lafaz tangan, itu maknanya masih umum. Kita saja sesama makhluk kalau bilang tangan manusia dengan tangan kera, beda. Tangan kera hitam toh. Kita punya pikiran itu terbawa pada hal yang seperti apa, harus pisahkan. Tangan kera, tangan manusia, tangan kelinci, beda lagi. Al-qadr al-musyraq sama-sama tangan tapi masih umum. Nanti yadullah, tangannya Allah. Baru situ katong pikirkan, wah, tangannya Allah itu bukan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Di situ Abu Qasim Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah, dia katakan laisa kamitslihi syai'un, itu maksudnya adalah kan laisa kamitslihi syai'un artinya Allah tidak sama dengan sesuatu. Wa huwa samiul alim, dan dia pendengar dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Abu Qasim Al-Asbahani itu dia katakan begini, maknai laisa kamitslihi syai'un terhadap ayat-ayat sifat itu maksudnya menafikan permisalan. Jadi kalau kata mau pahami itu sifat-sifat Allah karena sama lafaz-lafaznya dengan sifat makhluk, nafikan dulu permisalan. Jangan misalkan dengan makhluk, nafikan dulu permisalan. Wa huwa samiul alim, baru tetapkan samiul alim, melihat dan mengetahui. Samiul alim, mendengar dan mengetahui. Manusia juga mendengar dan mengetahui. Katong juga mendengar, katong juga pengetahuan ada. Tapi pengetahuan katong dengan sifat mendengar katong sesama dengan Allah. Jadi katong harus nafikan dulu permisalan. Ibnu Sina dia nafikan permisalan, bahkan dia samakan baru dia nafikan. Dia samakan dengan makhluk, wah ini sama dengan makhluk, baru dia nafikan. Oh berarti yang ada sifat ini, Allah semula sifat ini. Itu kan keliru memahami
ayat dengan bukan pemahaman para sahabat keliru. Oke, sudah 20 menit. Nanti kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.